Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Muhammad Arif Septiawan. Di video saya kali ini, saya akan membahas terkait macam-macam posisi dasar dalam latihan. Ya teman-teman, posisi dasar ini sangat diperlukan oleh fisioterapi bahkan di seluruh dunia. Karena posisi dasar ini sangat dibutuhkan ketika fisioterapi ingin melakukan pemeriksaan ataupun pemberian latihan atau intervensi. Di video kita kali ini, kita akan belajar 5 macam posisi dasar beserta modifikasinya. Wah, contohnya bagaimana itu? Contohnya teman-teman adalah ketika teman-teman melakukan gerakan push up. Mungkin teman-teman semua tidak tahu bahwa push up itu berasal dari posisi dasar apa. Push up itu ada posisi dasarnya, yaitu adalah lying, dan modifikasinya adalah prone lying. Nah, apa itu prone lying? Lying kita akan bahas di video nanti, pembahasan 5 macam posisi dasar. Baiklah, kita langsung saja membahas 5 macam posisi dasar beserta modifikasinya. Inilah 5 macam posisi dasar atau starting position dalam latihan. Yang pertama, ada posisi dasar lying atau tiduran. Dalam posisi ini adalah posisi yang paling nyaman dan paling stabil di antara semua posisi dasar yang lainnya. Karena apa? Karena dalam posisi seperti ini, posisi lying, itu tubuh itu menempel dengan base atau lantai atau dasar itu secara sempurna, mulai dari atas kepala sampai bawah kaki ya, semua menempel dengan lantai, dengan base-nya. Nah, oleh karena itu, kenapa? Karena kalau menempel itu teman-teman, aktivasi otot yang dibutuhkan untuk menahan tubuh supaya tidak goyah ataupun jatuh itu sangat minim. Sehingga kenapa posisi lying bisa disebutkan sebagai posisi yang paling nyaman dan paling stabil di antara semua posisi dasar yang lainnya. Berikut adalah 4 macam modifikasi posisi dasar lying atau tiduran. Pertama, ada supine lying. Supine lying adalah posisi dasar, jika kita gampangnya adalah posisi dasar berbaring, tiduran berbaring. Posisi dasar seperti ini biasanya untuk latihan itu contohnya bisa digunakan untuk latihan sit up. Sit up itu berasal dari posisi dasar ini. Kemudian jika kita lakukan pemeriksaan, posisi ini juga sering kita gunakan ketika kita lihat di rumah sakit atau dimanapun. Posisi supine lying adalah posisi yang berbaring lurus ya. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi prone lying. Modifikasi prone lying ini adalah posisi tiduran di mana manusia itu adalah posisi tiduran tengkurap. Posisi ini contoh modifikasinya adalah latihan push up seperti yang sudah sempat saya singgung tadi di awal. Nah, lanjut modifikasi posisi lying yang ketiga ada side lying. Posisi ini adalah posisi tiduran yang ke samping. Di sini artinya yang nantinya akan yang menyentuh base itu adalah posisi badan yang kanan dan kiri kita yang akan menjadi base-nya, yang akan menjadi tumpuannya. Ya. Posisi side lying ini contohnya latihannya apa ya? Contohnya adalah teknik latihan side plank, teman-teman. Nah, kemudian habis itu yang terakhir, modifikasi yang terakhir adalah half lying. Half lying ini adalah posisi yang hampir sama dengan supine lying, tetapi ada bagian yang ditinggikan. Entah itu bagian kepala yang agak lebih tinggi atau bagian kaki yang agak lebih tinggi dari posisi badan yang lainnya. Posisi ini biasa kita lihat di rumah sakit ataupun di dokter, karena posisi ini yang biasanya sangat sering digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi latihan juga ada. Seperti itu ya teman-teman. Dan itulah adalah 4 macam modifikasi posisi dasar lying. Nomor 2,
Posisi dasar nomor 2 adalah posisi dasar sitting atau duduk. Dalam posisi duduk atau posisi dasar ini, tubuh itu mulai, tingkat kestabilan tubuh mulai agak goyah. Karena apa? Karena dalam posisi dasar sitting seperti ini, bagian tubuh yang menempel dengan base itu bukan lagi seperti posisi lying, tetapi bagian tubuh yang menempel base itu dimulai dari bagian tubuh pinggul atau ischium sampai dengan tungkai bawah jika selonjoran, tapi bagian yang atas kepala sampai pinggul atau ischium itu tidak ada yang menyangga, sehingga membutuhkan aktivasi otot yang lebih besar untuk menahan anggota bagian tubuh tersebut supaya tidak jatuh atau goyah. Berikut adalah 5 macam modifikasi posisi sitting atau duduk. Yang pertama ada long sitting. Posisi ini adalah posisi di mana duduk yang selonjoran, itu kaki itu lurus selonjor ke depan. Kemudian modifikasi yang kedua adalah side sitting. Side sitting yaitu adalah posisi duduk di mana duduk miring, seperti halnya ketika tahiyatul akhir pada sholat atau seperti yang ada di gambar ini. Kemudian modifikasi yang ketiga adalah front sitting. Front sitting adalah posisi duduk tapi melengkung, seperti gambar ini. Kemudian modifikasi posisi sitting yang keempat adalah cross sitting. Cross sitting yaitu adalah posisi duduk yang bersila. Kemudian modifikasi yang terakhir adalah sit kneeling. Sit kneeling adalah posisi duduk di mana tungkai bawah kita menjadi tumpuan dari tubuh bagian atas kita, seperti halnya kita duduk di antara dua sujud, atau seperti yang dapat kita lihat di gambar ini. Posisi dasar yang ketiga adalah kneeling atau berlutut. Posisi dasar kneeling atau posisi dasar ini adalah di mana tingkat kestabilannya mulai semakin mengecil. Sedangkan aktivasi ototnya untuk menahan tubuh supaya tidak goyah atau jatuh itu semakin besar. Karena apa? Karena dalam posisi kneeling yang menjadi tumpuannya adalah tuberositas tibianya atau lutut kita, ya. Kalau lying itu yang menjadi tumpuan adalah seluruh tubuh kita. Kalau sitting itu adalah mulai dari ischium sampai tungkai bawah, sedangkan untuk kneeling itu mulai hanya tuberositas tibia. Sehingga apa? Sehingga bagian kepala sampai femur itu tidak ada yang menyangga, sehingga aktivasi otot yang dibutuhkan semakin besar. Kalau kneeling tadi aktivasi ototnya itu dari kepala sampai pinggul atau ischium, sedangkan kneeling aktivasi otot yang dibutuhkan untuk menahan tubuh supaya tidak jatuh semakin besar, yaitu adalah dimana aktivasi otot dari kepala sampai ischium ditambah aktivasi otot mulai dari ischium sampai tuberositas tibia atau aktivasi otot pada bagian femur kita. Berikut adalah 2 modifikasi posisi dasar kneeling atau berlutut. Yang pertama adalah prone kneeling. Posisi ini contohnya adalah merangkak. Contohnya adalah ketika bayi sedang merangkak. Kemudian modifikasi yang kedua adalah held kneeling. Held kneeling mengartikan bahwa posisi ini yang menjadi tumpuannya adalah hanya salah satu tuberositas tibia, yaitu adalah kaki bagian satu, ya, kaki yang satu itu ada di depan, kemudian kaki yang satunya menjadi tumpuannya, seperti yang ada di gambar ini. Posisi dasar yang keempat adalah standing atau berdiri. Pada posisi ini, tingkat kestabilan menjadi sangat rendah, di mana posisi standing
itu membutuhkan aktivasi otot yang sangat besar. Karena apa? Karena dalam posisi standing, tubuh yang menjadi tumpuan hanyalah telapak kaki kita. Sehingga bisa kita bayangkan dan kita lihat bahwa bagian tubuh mulai dari kepala sampai bagian tungkai bawah itu tidak ada yang menyangga, sehingga aktivasi otot yang diberikan sangat besar untuk bisa menahan tubuh supaya stabil, tidak goyang dan tidak jatuh. Berikut adalah 3 macam modifikasi posisi dasar standing. Yang pertama adalah hell standing. Posisi ini adalah posisi yang seperti ruku, di mana tubuh bagian atas kepala sampai ischium itu maju ke depan, sedangkan bagian tubuh femur sampai bawah itu tetap lurus ke atas, seperti ada di gambar ini. Nah, contoh untuk latihannya apa? Contohnya adalah latihan stretching untuk fleksibilitas otot hamstring. Kemudian modifikasi yang kedua adalah high standing. High standing atau jinjit. Nah, posisi ini adalah di mana tubuh kita adalah jinjit. Untuk contoh latihannya yaitu adalah time squat. Dan kemudian modifikasi posisi dasar standing yang terakhir adalah low forward standing, seperti yang ada di gambar ini. Inilah adalah gambar untuk low forward standing, yaitu adalah kaki maju ke depan satu dan kaki yang belakang, kaki yang satunya itu adalah ke belakang lurus, seperti itu. 5. Posisi dasar yang paling terakhir adalah posisi dasar hanging. Posisi dasar hanging atau bergelantungan. Ya, kalau kita lihat bergelantungan, kita pasti udah tahu bergelantungan. Apa sih contoh latihan yang sering digunakan untuk dalam posisi dasar ini? Ya, yaitu adalah pull up. Pull up merupakan modifikasi dari posisi dasar hanging. Nah, posisi dasar hanging mengartikan ketika kita bergelantungan, otomatis apa teman-teman? Otomatis tidak ada bagian tubuh yang sama sekali tidak ada yang menempel dengan bis, sehingga tingkat kestabilan itu sangat paling rendah, bahkan 0. Dan aktivasi otot yang digunakan untuk menahan tubuh supaya bisa tetap hanging, bergelantungan itu sangat besar, terutama pada otot lengan kita. Dan itulah adalah 5 macam posisi dasar dalam terapi latihan. Kesimpulan dari video kali ini adalah dari kelima posisi dasar dalam terapi latihan tersebut, semua posisi itu digunakan oleh fisioterapi untuk melakukan pemeriksaan atau pemberian intervensi atau latihan atau intervensi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan apa yang ingin dituju antara fisioterapi dengan pasien. Semoga dari video yang kita pelajari pada kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, di mana teman-teman bisa lebih tahu ketika teman-teman melakukan latihan pull up, push up itu bermula dari posisi dasar apa. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa teman-teman subscribe, kemudian like, comment, and share jika teman-teman suka, dan komen jika teman-teman ingin video-video apa yang saya selanjutnya bahas. Dan jangan lupa teman-teman follow Instagram saya di @arifsetiawan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.